Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini insyaallah ada kuis-kuis. Nanti hadiahnya ada baju koko, ada gamis, kemudian ada air zam-zam, mushaf Al-Quran, dan tidak ada umroh gratis, nggak ada. Dan malam hari ini babnya adalah seputar witir. Oke. Khusus yang belum punya rumah-rumahan ini, tapi udah punya 3 jilid tapi belum punya rumahnya. Sebutkan hukum sholat witir. Sunnah muakkadah. Apa dalilnya? Rasul tidak pernah meninggalkan selama hidup, malah jadi kayak wajib jadinya. Ya udah, buat semuanya, siapa yang tahu? Sebutkan hukum sholat witir dan dalilnya. Sebutkan dalilnya 2. Waduh 2. Satu aja. Ya, yang pertama Rasulullah SAW pernah. Hukumnya dulu. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Apa dalilnya? Dalilnya salah satunya cuma ingat satu, Ustaz. Cuma ingat satu. Yaitu suatu saat Rasulullah SAW pernah didatangi oleh salah seorang dari Najd dan bertanya kepada Rasulullah mengenai Islam. Salah satunya adalah sholat apa yang diwajibkan atas kami ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, sholat wajib yang 5 waktu, dan kalau engkau mau bisa ditambah dengan sunnah, yang sunnah. Jadi artinya sholat selain yang 5 waktu lainnya adalah sunnah. Ya, karena Nabi ditanya tentang apa saja sholat yang wajib, Nabi bilang sholat yang 5 waktu. Jika kamu menambah maka yang tambahan ini merupakan sunnah. Karena witir tidak masuk dalam sholat 5 waktu, sehingga sebagian ulama mengatakan witir hukumnya sunnah. Dalil kedua. Dapat coklat. Oke. Karena enggak terlalu bagus, lengkap. Ada yang tahu? Dalil kedua adalah ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW katakan, wahai Mu'adz, sesungguhnya kamu akan datang ke sebuah negeri yang di sana penduduknya adalah ahlul kitab. Ajarkan kepada mereka bahwasanya mereka harus bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka sudah mengetahui hal ini dan mereka mentaatimu, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Dan Nabi tidak menyebutkan sholat witir sebagai sebuah kewajiban. Ini menunjukkan bahwa sholat witir hukumnya hanya sunnah. Sebutkan keutamaan sholat witir. Apa? Keutamanya itu pahalanya lebih bagus daripada unta merah. Lebih bagus daripada unta merah. Apa itu unta merah? Unta merah itu barang berharga di zaman harta yang berharga, sangat berharga di zaman Rasulullah. Harta yang paling berharga di zaman orang Arab dahulu. Iya. Sebutkan dalilnya. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah Ta'ala qad maddalakum salatan, atau amaddakum bi salatin wa hiya khairun lakum min humrin na'am. Sesungguhnya Allah memberikan kepada kalian ada salat tambahan yang itu merupakan salat yang lebih baik daripada kalian punya unta merah. Apa itu unta merah? Yaitu kekayaan paling berharga bagi orang Arab di zaman dahulu.
Sebutkan rincian waktu sholat witir. Berhadiah. Ya Pak. Rincian sholat witir semuanya ada 10. Itu jumlahnya. Ini waktunya. Tadi saya bilang apa ya? Waktu ya. Waktunya. Waktu sholat witir yang pertama adalah setelah melaksanakan sholat isya. Yang kedua setelah jamak takdim antara maghrib dan isya yang melaksanakan sholat witir. Yang ketiga di akhir malam setelah sholat tahajud. Tidak ada di sini. Rincian sholat witir, ada yang bisa melengkapi? Ya. Sholat witir dilakukan setelah selesai sholat isya sampai waktu subuh. Terus, udah? Sampai sebelum waktu subuh. Sudah itu aja? Kurang. Ya, sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu sholat witir itu setelah masuknya waktu sholat isya sampai sebelum masuknya waktu subuh. Itu waktu subuh pada saat fajar. Salah. Ya. Karena tadi setelah masuknya waktu isya sampai subuh, salah. Yang ini malah kurang. Ada yang bisa jawab dengan lengkap? Ya. Setelah melaksanakan sholat isya sampai sebelum terbit fajar. Setelah melaksanakan sholat isya sampai terbit fajar. Terus? Bagi yang melaksanakan safar atau sholat yang jamaah. Terus? Sudah itu aja? Ya. Jadi yang pertama tadi kan setelah selesai sholat isya sampai sebelum waktu subuh. Setelah selesai sholat isya sampai sebelum masuk subuh. Apa bedanya dengan yang di sebelah sana? Jawaban antum bedanya dengan di sana apa bedanya? Kemudian yang kedua. Apa bedanya? Tadi kan dia waktu isya, sedangkan kalau selesai sholat isya kan bisa pada saat Abu Jamal takbir bisa langsung. Iya betul. Kalau di sebelah sana, akhi siapa? Yusman. Beliau menjawab setelah masuk waktu isya, padahal kalau memang sudah isya, bukan sudah masuk waktu isya. Bedanya di mana? Karena kalau ada orang jamak takdim, jadi sholat isyanya dijamak di maghrib, maka dia sudah bisa witir meskipun belum masuk waktu isya. Jadi waktu witir itu bukan nunggu jam isya, di situ 18 berapa? 19 berapa itu? 1945, bukan 1945. Meskipun belum 1945, belum masuk waktu isya, tapi kalau memang dia sudah isya, misalnya dia jamak takdim karena dia safar, dia bisa sholat witir. Oke, sudah benar bahwa sholat witir itu bisa dikerjakan mulai dari habis sholat isya, meskipun belum masuk waktu isya, sampai dengan sebelum waktu subuh. Terus Ketika kita tidak yakin bangun malam, utamakan kita mengawalkan setelah sholat isya. maka rincian kedua adalah soal tidur. Coba dirinci yang soal tidur. Kita pada saat mau tidur kita tidak yakin akan bangun malam, utamakan kita melakukan di awal waktu. Terus? Kita yakin bisa bangun di akhir malam, lebih baik dilakukan setelah kita bangun tidur. Ya. Rincian kedua adalah witir itu bisa sebelum tidur, bisa sesudah tidur. Kalau kita tidak yakin kita akan bisa witir setelah tidur, maka lebih baik mendingan sholat witirnya sebelum tidur. Tapi kalau kita yakin kita bisa sholat witir sesudah tidur, artinya bangun nanti tengah malam, maka lebih bagus setelah tidur. Terus saya tanya lagi, belum selesai. Itu tadi baru baju sama lengannya, kancingnya belum. Kasih baju, soalnya badannya cocok sama saya. Pertanyaan terakhir, bolehkah witir sesudah masuk waktu subuh? Bisa dikerjakan kalau memang dia sudah rutin melakukannya, kemudian dia tidak sengaja tertidur, kemudian waktu subuh dia masih boleh melakukan seperti itu. Ini masalah yang ada ikhtilaf atau bagaimana?
Kalau berdasarkan dalil memang ada dikatakan kalau sudah waktu subuh berarti sudah hilang kesempatan kita untuk sholat witir. Terus? Kalau kita memang sudah pernah melakukannya sebelumnya, kalau sudah masuk waktu subuh, masih boleh mengerjakan. Ya Hasan, nanti dapat baju. Yaitu kalau kita ditanya, bolehkah saya witir sesudah masuk waktu subuh? Jawabannya, sebenarnya standarnya atau normalnya, idealnya, sholat witir itu sebelum datangnya waktu subuh. Apa dalilnya? Dalilnya Nabi SAW mengatakan, badiru as-subha bil witr. Mulailah sebelum sholat subuh itu kamu witir dulu. Artinya sebelum datang waktu subuh, witir. Sholatlah malam. Jika kamu khawatir nanti tiba-tiba datang waktu subuh, maka kerjakan witir. Tutup dengan witir. Ya. Ini menunjukkan bahwa idealnya atau standarnya witir itu adalah sebelum datang waktu subuh. Sebagian ulama ada yang membolehkan witir meskipun sudah subuh. Dan ini dinukil dari sebagian sahabat Nabi. Tapi yang benar bahwa tidak boleh dirutinkan witirnya nunggu azan subuh. Ya, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa witir sesudah azan subuh itu bisa dikerjakan bagi orang yang dia punya rutinitas untuk mengerjakan witir sebelum datangnya waktu subuh, tapi mungkin ketika itu misalnya dia ketiduran. Pendapat siapa itu? Pendapat imam siapa? Pendapat Imam Malik. Sebutkan 10 macam cara mengerjakan sholat witir. Ada yang lain? 10 macam rokaatnya. Ya Pak. Bismillah. 10 macam sholat witir. Yang pertama, Anda boleh lihat buku ya Pak ya? siap. Ya, 1. Yang pertama adalah 1 rakaat, 1 rakaat. 2, 3 rakaat. 2, 3 rakaat. Yang ketiga 3 rakaat, tapi langsung 3. Yang tadi 2 plus 1. Oh, yang kedua tadi 2 plus 1. Siap. Yang ketiga adalah 3 Langsung sekaligus. Terus? Yang keempat 5 sekaligus. Terus? Yang kelima 7 sekaligus. 7 sekaligus. Yang ke-6 7 plus 1. 7 plus 1. Siap. Yang 7 plus 1. Jadi 8 dong. Jadi 6 plus 1. Nah. Oh, 6 plus 1. 6 plus 1. Tadi kan 7 sekaligus ya? Siap. Ini 6 plus 1. 6 plus 1. Terus yang ke-7 11 10 plus 1 2 plus 1. 9 2 plus 1. 2 plus 1. Jadi 2 kali 4 kali tambah 1. Plus. Terus ini berapa sudah tadi? Yang ke-8 11 2 plus 1. Berarti 2 kali 5 plus 1. Plus 1. Yang ke-9 13 caranya 2 plus 1. Berarti 2 kali 6. 2 kali 6 plus 1. 1 lagi. Ai kurang kancing ini. 1 lagi. 7 sekaligus. Sudah tadi. Udah. Ada yang bisa nambahin? Ya. 2 kali 4 plus 5. Ya, 2 kali 4 plus 5. Yaitu 13. Tapi 2 ada 8 kan? Witirnya 5 sekaligus. Tapi Bapak karena dapat 9, ya udah kita enggak apa-apa lah. Kan gurunya baik, ya. Nanti yang dapat hadiah ke mobil di belakang sana ya setelah kajian.
Apa yang dibaca di waktu witir? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dibaca untuk ayat pertama itu surat Al-A'la. Ayat pertama atau rakaat pertama? Rakaat pertama Sabihisma. Sabihisma, surat apa itu? Al-A'la. Terus? Kemudian untuk rakaat kedua itu Al-Kafirun. Al-Kafirun. Kemudian untuk rakaat ketiga Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Sudah? Kalau saya ganti boleh atau enggak? Boleh. Kenapa? Ya. Misalnya cuman hafal kul. Jadi rakaat 1 Al-Ikhlas, rakaat 2 Al-Falaq, rakaat 3 An-Nas. Boleh atau tidak? Kalau untuk itu sudah boleh. Kenapa boleh? Karena belum ada riwayat untuk tidak bolehkan. Karena tidak ada lagi tidak bolehkan, tidak bolehkan. Karena apa yang kita dapati perbuatan Nabi SAW baca Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, ini hanya diceritakan bahwa Nabi membaca demikian. Tapi bukanlah kemudian keharusan untuk mengikutinya. Karena cerita tentang perbuatan Nabi itu maksimal hukum yang bisa kita ambil hanyalah sunnah. Berbeda kalau kemudian Nabi mengatakan dengan bentuk arahan. Bacalah ini. Maka ini perintah dan hukum asalnya wajib. Kecuali ada dalil yang mengatakan dia tidak wajib, melainkan hanya sunnah. Nah, tapi kita tidak dapati arahan secara khusus Nabi menyuruh kita untuk baca secara spesifik, baca ini. Bahkan bacaan setelah Al-Fatihah di dalam sholat hukumnya sunnah saja, jangankan diganti. Habis Al-Fatihah, amin langsung ruku, boleh tidak? Gitu. Jadi jangankan mengganti Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas dengan kul. Tidak dibaca pun boleh. Begitu. Sebutkan sahabat yang meriwayatkan bacaan kunut witir. Tidak ada. Ada di halaman 430. Siapa? Hasan bin Ali. Sebutkan posisi di dalam sholat kapan kita baca kunut. Sebelum ruku atau setelah ruku. Terus? Yang paling afdal adalah setelah ruku. Ya, bisa sebelum ruku, bisa sesudah ruku, tapi yang afdal adalah setelah ruku. Kenapa lebih afdalnya setelah ruku? Karena banyak hadis-hadis dan riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW membaca kunut setelah ruku. Ya, karena riwayat tentang Nabi membaca kunut setelah ruku itu lebih banyak. Oke. Ada yang saya perlu cermati. Ketika kita menjadi makmum di sholat witir, terutama di bulan Ramadan tanggal 16 sampai akhir, bisa jadi imamnya itu kunut witir, maka ketika dia mengatakan, ya misalnya apa ya, bacaan setelah Al-Fatihah, minal jinnati wan nas, Allah ini bisa kedua kemungkinan, bisa jadi dia Allahumma hdina fiman hadait, ternyata dia kunutnya sebelum ruku, ya. Dan kita mengiranya itu adalah Allahu Akbar takbir ke ruku. Jadi nanti ada yang angkat tangan, ada yang turun ruku. Ini jadi perlu cermati dulu dia Allahu Akbar, oh ruku, berarti ruku. Allahumma hdina fiman hadait, berarti angkat tangan. Seringkali orang terkecoh. Apa yang hendaknya dilakukan oleh makmum manakala imam membaca kunut witir? Mengangkat tangan dan mengaminkan. Mengangkat tangan dan mengaminkan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah
Ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi karena dia mengangkat tangan, mengangkatkan tangan. Oh, ini dalil sendiri antum. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika Nabi SAW dahulu beliau membaca qunut witir, maka orang yang di belakang beliau mengangkat tangan dan mengaminkan. Sudah, itu aja. Bolehkah witir itu setelahnya masih sholat lagi? Seperti misalnya ada orang sholat tarawih, setelah itu witir, malamnya dia bangun lagi lalu dia sholat lagi. Boleh atau tidak? Angkat tangan. Dalilnya? Boleh. Boleh. Dalilnya? Dalilnya dari sahabat Abu Bakar yang mengambil melaksanakan sholat witirnya setelah beliau melakukan sholat setelah sholat isya, dan malamnya beliau pun melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud. Terus belum sampai itu dalil, itu baru cerita. Cara pendalilannya belum begitu. Ini nih ceritanya nih mas. Ceritanya antum lagi ngobrol sama teman. Dia nanya sama antum, aku perhatikan tadi malam pas iktikaf, kamu kan sudah witir kan pas tarawih itu? Iya sudah. Kenapa kamu pas iktikaf itu tengah malam ada orang kloter 2 kamu ikut lagi? Kan kalau sudah selesai witir ndak boleh sholat lagi dong. Nah, itu gimana cara jawabnya? Ini ceritanya kita dialog nih. Saya temannya yang protes tuh. Kok bisa sih? Itu witir, habis sudah witir sholat lagi. Sholat witir itu kan sholat penutup. Coba. Sholat witir bukan sholat penutup. Sholat witir bukan sholat penutup. Sholat penutup dong. Wong Nabi mengatakan, ija'alu akhiru sholatikum minal laili witran. Jadikanlah akhir dari sholat malam kalian itu yang witir. Siapa sih gurunya? Ngaji di mana sih? Kita ngaji di bandara hari Rabu sama Ustaz Mufli. Salah gurumu itu berarti. Padahal saya sedang ngajarin bagaimana cara jawabnya. Siapa yang bisa? Itu udah kira-kira 2-3 kali lah dibahas. Karena itu menarik soalnya. Sering dipraktekkan habis witir malamnya, bangun lagi, sholat lagi. Coba sebut apa dalilnya? Tadi ada yang angkat tangan tadi. Ya. Witir bukan sholat penutup. Karena witir bukan sholat penutup. Tadi Nabi bilang jadikanlah sholat witir sebagai penutup. Kalau salah, yang tadi saya tarik lagi. Riwayatnya itu kalau nggak salah itu dari Ibunda Aisyah, sebagaimana Rasulullah pernah witir dan kemudian pada saat itu beliau bangun kembali dan melaksanakan sholat malam. Nabi pernah sholat witir, habis itu Nabi bangun lagi. Sebelum tidur. Mana? Tidak ada. Pernah kita baca riwayat seperti itu. Ya. Coba buka maskernya, saya tidak bisa dengar kalau. Ini siap dialog ya. Apa dalilmu? Kenapa kamu kok habis witir itu kamu sholat lagi? Aku lihat. Karena sholat malam bisa dikerjakan di waktu isya sampai sebelum subuh. Sholat malam witirnya sekali. Gak nyambung saya. Maksudnya gimana? Intinya saya cuma mau tanya, tadi kan kamu habis tarawih, kamu kan udah witir. Nah, kenapa jam 2 itu ada orang sholat malam, kamu ikut lagi? Emangnya boleh habis witir itu sholat lagi? Itu yang kutanya. Di mana kamu ngaji nih? Apa jawabannya? Belum nyambung. Ya. Terus? Biasanya dijadikan sebagai penutup. Terus?
Karena witir itu artinya ganjil dan itu biasanya dijadikan sholat penutup. Ya, tapi tidak harus dijadikan sebagai penutup. Tapi tidak harus jadikan penutup. Oke, apa dalilnya kenapa tidak harus jadi penutup? Padahal Nabi bilang ij'alu akhiru sholatikum minal laili witran. Jadikanlah sholat kalian yang malam-malam akhirnya itu witir. Oh, ini ngepor ya. Dalilnya Rasulullah pernah menyarankan Abu Bakar untuk tidur dulu, witir dulu sebelum tidur. Itu menunjukkan bahwa boleh sholat setelah bangun. Nabi tidak pernah nyarankan Abu Bakar untuk sholat dulu baru tidur. Tidak ada. Kalau Nabi tabayun, benar. Kamu kapan sholat witirnya Abu Bakar? Sebelum tidur. Nah, itu baru benar. Tapi Nabi menyarankan Abu Bakar untuk sholat dulu baru tidur, tidak ada. Sebenarnya itu udah benar. Arahnya itu ya itu dalilnya. Cuman cara menjabarkannya itu loh. Ya. Pernah Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar dan Umar. Pernah Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar dan Umar. Kapan kamu melakukan sholat witir? Kapan kalian melakukan witir? Abu Bakar mengatakan bahwa saya melakukan witir di permulaan malam. Sedangkan kalau Abu Bakar bilang, oh saya itu sebelum tidur. Umar mengatakan saya di akhir malam. Kalau Umar bilang, oh kalau saya di akhir malam sudah tidur. Lalu Rasulullah mengatakan lakukanlah sesuai keyakinan. Lalu Rasulullah mengatakan lakukanlah sesuai keyakinan kamu. Kalau misalnya kamu nggak bisa bangun, nggak yakin bisa bangun, lakukanlah di tengah malam. Tapi seandainya kamu bisa yakin bisa bangun, lakukanlah di akhir malam. Nabi bilang lakukanlah sesuai keyakinan kamu. Kalau kamu yakin bisa di akhir malam, lakukanlah akhir malam. Bila tidak yakin maka akhir. Di sini bisa diambil bahwa salat witir itu bukan salat penutup, karena Abu Bakar juga melakukan salat malam. Dari sini bisa diambil kesimpulan salat witir itu bukan salat penutup, karena Abu Bakar itu juga salat malam. Dia melakukan salat malam setelah dia melakukan salat witir, tapi tidak salat witir lagi. Sehingga dia bisa salat malam tapi dia tidak witir lagi. Sebenarnya nggak gitu sih. Ya. Sudah mirip, cuman belum ke situ gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab, Ustaz. Ya, saya izinkan. Saya lupa riwayatnya, tapi Nabi SAW pernah bersabda bahwasannya jika seseorang melakukan sholat witir setelah sholat isya, kemudian dia tertidur, lalu dia bangun lagi dan kemudian melakukan sholat sunnah, maka boleh, karena Rasulullah SAW mengatakan setidaknya dia sudah berwitir dari awal. Sebagaimana dari hadis Abu Hurairah, setelah Abu Hurairah melakukan sholat witir 5 rakaat, kemudian beliau tidur lagi dan kemudian terbangun di tengah malam, lalu beliau melaksanakan sholat sunnah malam, dan ini dalil menunjukkan bahwasannya boleh melakukan sholat sunnah setelah sholat witir. Terima kasih, Ustaz. Antum yakin dengan dalilnya itu? Pernah baca, Ustaz. Oh, tidak ada di buku ini ya? Saya hargai. Nanti setelah isya ketemu di belakang. Mas Rian, ketemu akhirnya jawabannya. Coba. Soalnya beliau berdalil dengan riwayat yang kita nggak pernah pelajari. Dan beliau bilang di awalnya, saya tidak ingat apa riwayatnya. Saya khawatir nanti ceritanya juga ternyata hasil tidak yakin. Tapi saya hargai. Sama Pak Ustaz, dari apa yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau melakukan sholat witir sebelum tidur. Kemudian didasarkan riwayatnya untuk dalilnya Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa di antara kalian yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, hendaklah ia witir kemudian tidur.
Dan siapa yang yakin akan terbangun di akhir malam, hendaknya ia witir di akhir malam. Kurang lebih itu dari lalu. Jadi ini dasar juga apa yang pernah dilakukan, bahwasanya perbedaan dari Abu Bakar dan Umar yang melakukan sholat malam yang berbeda pada waktu yang berbeda. Pada Abu Bakar melakukan sholat malamnya sebelum beliau tidur, dan Umar melakukan setelah di akhir malam setelah beliau tidur. Ya, cuma gini ya. Jadi dalilnya satu, Nabi itu tanya sama Abu Bakar, kamu sholat malamnya itu, sholat witirnya kapan? Apa katanya Abu Bakar? Di awal malamnya itu sebelum tidur. Nabi tanya sama Umar, Umar jawabnya apa? Setelah tidur. Kalau memang setelah witir tidak boleh sholat lagi, Nabi mungkin akan mengatakan kepada Abu Bakar, Abu Bakar, jangan kamu sholat witir sebelum tidur. Nanti kalau kamu bangun, kamu tidak bisa sholat malam. Karena kamu sudah witir duluan sebelum tidur. Harusnya kamu kayak Umar ini baru benar. Umar ini witirnya sesudah tidur. Jadi dia habis tidur, tahajud, witir. Nah ini benar. Sedangkan kamu witirnya sebelum tidur, setelah kamu bangun, kamu tidak bisa sholat. Kalau memang witir itu tidak boleh lagi setelahnya sholat, pasti Nabi bilang begitu sama Abu Bakar. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi kepada Abu Bakar? Abu Bakar ini berjaga-jaga. Sedangkan Umar yakin. Abu Bakar jaga-jaga, khawatirnya tidak bangun, makanya dia witir sebelum tidur. Umar yakin bangun setelah tidur, makanya dia witir sesudah tidur. Dan dua-duanya boleh. Abu Bakar nanti kalau sudah bangun masih bisa witir lagi atau tidak? Masih bisa sholat lagi atau tidak? Gitu loh. Mengambil dalil dari ceritanya Abu Bakar itu adalah ketika Nabi ternyata mengatakan, oh Abu Bakar ini berjaga-jaga, dan Nabi tidak mengatakan jangan, kalau kamu witir dulu baru tidur, kayak apa tahajudmu? Emang kenapa ya Rasulullah? Ya nggak bisa dong, karena Nabi selesai witir tidak boleh sholat lagi. Kalau memang begitu, tapi kan tidak begitu. Itu menunjukkan bahwa setelah witir masih bisa sholat lagi. Dalil kedua, Nabi SAW mengatakan tidak ada dua witir dalam satu malam. Tidak ada dua kali witir dalam satu malam. Maksudnya adalah kalau kamu sudah witir terus kamu sholat malam, maka setelah sholatmu yang kedua itu jangan witir lagi. Itu artinya setelah selesai witir masih bisa sholat lagi, tapi tidak ditutup dengan witir lagi. Kalau seandainya setelah witir tidak boleh sholat lagi, seandainya setelah witir itu tidak boleh sholat lagi, maka hadis ini nggak ada gunanya. Apakah mungkin hadis itu tidak berguna? Tidak mungkin. Masa Nabi ngomong sia-sia? Justru karena Nabi berkata tidak ada dua witir dalam satu malam, maka itu menunjukkan bahwa setelah witir yang pertama ini masih bisa sholat malam, tapi tidak ada witir yang kedua. Kalau tidak bisa witir, kalau tidak bisa sholat malam lagi setelah witir, maka tidak ada gunanya Nabi bilang dua witir dalam satu malam. Toh habis witir tidak boleh sholat lagi. Bisa dipahami? Nah, jadi intinya kalau nanti pas Ramadan i'tikaf, teman-teman ada yang sudah tarawih plus witir, terus malam ternyata di tempat i'tikaf ada orang sholat lagi, aku mau ikut sholat lagi, boleh enggak ya? Jawabannya boleh, tapi tidak lagi witir setelahnya. Gitu. Apa yang dibaca setelah witir? Bagaimana cara bacanya? Sebutkan bacanya secara lengkap dan bagaimana cara bacanya. Baca 3 kali secara nyaring. Coba baca. Subhana malikil kudus, subhana malikil kudus, subhana malikil kudus.
Yang terakhirnya lupa Ustaz. Yang terakhirnya? Lupa. Gimana cara bacanya? Tadi sudah dapat baju, belum ditunjuk ya. Coba. Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, Rabbul Malaikati. Gitu. Hah? Ada di sini. Apa yang benar? Betul sudah, cuman antum salah tempat nyaringnya tadi itu. Antum gini, Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, Rabbul Malaikati. Yang benar? Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, Rabbul Malaikati warruh. Rabbul Malaikati warruhnya baru nyaring suaranya. Antum kan Subhanal Malikul yang ketiga ya. Yang benar adalah Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, Rabbul Malaikati warruh. Ini dong. Beliau membaca Subhanal Malikul Quddus sebanyak 3 kali. Beliau memanjangkan suaranya dalam baca pada bagian akhir Rabbul Malaikati warruh. Bisakah sholat witir itu diqadha? Siapa yang tahu? Bisa atau tidak sholat witir diqadha? Bisa atau tidak? Bisa Ustaz. Bagaimana caranya? Riwayat Nabi SAW, jika seseorang senantiasa melaksanakan sholat witir, namun karena dia tertidur akibat kelelahan atau faktor lain, kemudian dia terbangun di pagi hari, kemudian dia melakukan sholat subuh, namun dia teringat dia tidak sempat melakukan sholat witir, maka dia boleh mengqadhanya setelah naik matahari. Di mana tuh baca itu riwayatnya? Baca Ustaz. Saya baca Ustaz. Caranya bagaimana? Cara melakukannya sesuai riwayat Nabi. Sesuai riwayat Nabi? Iya Ustaz. Ada yang bisa mengoreksi? Kalau biasanya dia melakukan witir 11 rakaat, dia lakukan 12. Artinya apa? Yaitu cara mengerjakannya menurut sebagian ulama adalah menambahkan 1 dari witirnya. Artinya jadi genap kalau di siang hari. Barang siapa yang terbiasa mengerjakan 11, maka mengerjakannya, mengqadhanya di siang hari 12. Kalau dia bisa mengerjakan 7, maka mengerjakannya 8 dan seterusnya. Sebagian orang ada yang berkata, saya baru hijrah, saya ingin ikut pengajian, saya ingin belajar Islam, tapi saya bingung mulai dari mana saya harus belajar. Ada lagi yang berkata, saya mau ikut kajian, tapi setelah sampai di tempat kajian, rupanya pembahasan sudah ada di tengah buku. Sebagian teman-teman yang ikut kajian online, kadang ada yang berkata, saya kalau ikut kajian online 1-2 jam, terus terang kadang kurang fokus. Itulah kenapa Mufid Islamic Academy atau MIA hadir di tengah-tengah kaum muslimin untuk menawarkan metodologi pembelajaran melalui kitab-kitab para ulama secara terstruktur dan berjenjang. Di Mufid Islamic Academy, kita belajar Islam dari dasar. Belajarnya secara runut dan sistematis. Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan, khususnya bagi orang-orang yang baru hijrah atau yang baru ingin belajar Islam. Materi pelajaran menggunakan kitab-kitab para ulama dan dibahas dengan video pendek yang mudah dipahami. Penjelasan disertai contoh sederhana dan analogi yang memudahkan. Video materi diproduksi high quality baik audio maupun visual. Diajarkan dalam beberapa level atau mustawa, dan ada ujian serta sertifikasi kenaikan level atau mustawa. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Coba dibuka halaman 413. Kita review sekarang. Konsentrasi ya. Di 413 ada bab sholat witir. Dan bab ini sudah kita tamatkan kira-kira ada 4 kali pertemuan. Kita mau review di malam hari ini. Sholat witir hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah saja, bukan wajib. Mengerjakannya berpahala,
meninggalkannya tidak berdosa. Dalilnya halaman 414. Yaitu ada orang bertanya kepada Nabi, sholat apa yang diwajibkan? Maka Nabi cuma jawab sholat 5 waktu. Kalau witir itu wajib, tentu Nabi akan menjelaskannya. Paling bawah ada cerita Mu'adz diutus ke Yaman. Maka Nabi bilang sama Mu'adz, kalau mereka sudah menaatimu tentang syahadat, maka beritahukan kepada mereka Allah wajibkan mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau witir itu wajib, pasti Nabi suruh Mu'adz untuk mengajarkan witir juga. Jadi witir bukan wajib. Apa keutamaan sholat witir? Ada di halaman 415. Kata Nabi SAW, Allah membekali kalian dengan sholat yang lebih baik daripada unta merah. Kalau ada yang bertanya apa itu unta merah? Jawabannya adalah hewan yang paling berharga di zaman dahulu bagi orang-orang Arab. Kapan waktunya sholat witir? Ada di halaman 416. Witir itu dikerjakan mulai dari selesai sholat isya sampai terbit fajar yang kedua, yaitu datangnya waktu subuh. Dikatakan setelah isya dan bukan setelah masuk waktu isya. Bedanya di mana? Bedanya adalah isya itu bisa saja dikerjakan di waktu maghrib. Kapan mengerjakannya? Waktu jamak takdim. Kapan contohnya orang jamak takdim? Pas safar, atau karena sakit, atau mau operasi. Jadwal operasinya jam 10 malam. Dan sudah harus persiapan dari jam 8. Kata dokter, Bu, sholat maghrib langsung isya aja ya. Jangan nanti isyanya, kita persiapan. Ibu mau masuk operasi jam 10. Langsung jamak takdim ya Bu. Ya dokter. Dokter, boleh nggak saya langsung witir? Jawabannya, boleh. Tapi belum masuk waktu isya dokter, kan saya jamak takdim. Jawabannya apa? Boleh, karena witir itu bisa dikerjakan setelah isya, bukan setelah masuk waktu isya. Beda. Kalau urusannya sama tidur bagaimana? Kalau urusannya sama tidur ada di halaman 420. Yaitu kalau bisa maka lebih utama sesudah tidur, yakni di akhir malam. Tapi kalau tidak bisa karena khawatir malah tidak bangun, belum terbiasa, maka ya sudah witirnya sebelum tidur. Oke, tapi yang mana yang lebih utama? Di halaman 421. Sholat witir di akhir malam lebih utama jika memang yakin mampu bangun. Berapa saja rakaat-rakaatnya witir? Ada di halaman 423. Rakaat-rakaatnya witir ini sudah kita bikinkan rumusnya. Yang A adalah 2 kali 5 plus 1. Berapa totalnya? 11. Yang B 2 kali 6 plus 1. Berapa itu? 13. Yang C 2 kali 4 plus 5 yaitu 13. Yang D 8 plus 1 jumlahnya berapa? 9. Yang E 7 sekaligus. Yang F 7 tapi 6 plus 1. Yang G 5 sekaligus. Yang H 3 rakaat tapi caranya 2 plus 1. Yang I 3 sekaligus. Yang J 1 rakaat. Apa yang dibaca waktu witir? Halaman 429. Nabi pernah diriwayatkan baca Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Bolehkah diganti? Jangankan diganti, dibuang aja boleh. Kenapa? Karena bacaan setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah saja. Jadi diganti pun boleh. Dikenal yang namanya kunut witir, ada di halaman 430. Bagaimana caranya baca kunut witir? Caranya seperti yang orang baca waktu kunut subuh. Sebenarnya kunut subuh yang dibaca orang di zaman sekarang itu minjem
bacaannya kunut witir. Karena aslinya kunut subuh tidak begitu bacaannya. Tapi karena ini yang dikenal, maka ini yang dipakai. Kapan bacanya kunut witir? Bisa sebelum ruku, bisa sesudah ruku, halaman 431. Yang mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah sesudah ruku. Kenapa demikian? Karena itu yang lebih sering disebut dalam hadis-hadis. Apa yang dilakukan oleh makmum manakala kunut witir? Ada di halaman 433. Yang hendaknya dikerjakan makmum adalah angkat tangan dan amin. Saya tambahkan, karena seingat saya ini yang baca Ustadz Azmi ya. Nomor 8 ini yang bahas Ustadz Azmi. Kita disunahkan waktu imam bilang Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait, itu kita angkat tangan dan baca amin. Tapi perlu dipahami, dalam bacanya imam, bacaan kunut witir itu tidak semuanya amin. Karena ada yang bentuknya doa, ada yang bentuknya zikir, ada yang bentuknya pujian. Amin itu artinya ya Allah kabulkanlah. Berarti itu hanya berlaku kalau imamnya baca doa. Adapun kalau imamnya saat kunut witir itu yang dia baca adalah zikir atau pujian, maka tidak cocok kalau pasangannya amin. Jadi kalau cuma pujian, maka diam saja. Ya. Misalnya imamnya membaca Antal Malik, Antal Quddus, engkau adalah raja, engkau adalah yang maha suci. Subhanak, maha suci engkau. Itu yang dibaca oleh imam, maka itu kan bukan doa. Kita tidak. Karena itu bukan doa, maka kita jangan bilang amin. Tapi kalau Allahumma dina fiman hadait, ya Allah berikanlah petunjuk sebagaimana engkau memberi petunjuk orang yang lain. Itu jawabannya amin. Jadi kita juga perlu memahami imam baca apa. Oh ini cuma pujian, maka diam. Oh ini doa, amin. Ya, kalau orang tidak paham, semuanya amin, 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 amin. Ya Allah, engkau adalah yang maha mulia. Ya Allah kabulkanlah. Tidak cocok. Terus nomor 9 halaman 434. Salat yang paling akhir itu hendaknya witir. Tapi apakah setelah witir tidak boleh sholat lagi? Jawabannya masih boleh sholat. Apa dalilnya? Balik tadi sudah saya ceritakan panjang lebar. Waktu Nabi tanya kepada Abu Bakar, Nabi tidak larang Abu Bakar. Kemudian apa yang dibaca setelah salam dari witir? Ada di halaman 435. Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus. Terus angkat sedikit suaranya. Rabbul Malaikati Warruh. Tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Jadi kalau sudah selesai witir, malamnya mau sholat lagi boleh, tapi tidak ditutup dengan witir kedua kali. Dan tidak ada witir pembatal. Saya tidak ingat apakah Ustadz Azmi waktu itu mendetailkan masalah ini. Yang jelas begini, maksudnya teman-teman, tidak ada witir pembatal itu begini. Tidak ada, misal, tarawih, witir. Malam habis tidur, bangun, mau sholat lagi, dia witir dulu. Habis itu dia tahajud, baru witir lagi. Sebagian ulama atau sebagian ustadz ada yang mengajarkan, kalau kamu sudah terlanjur witir dan nanti malam mau tahajud lagi, maka sebelum tahajud kamu witir dulu supaya membatalkan witir yang sudah kamu kerjakan. Witir itu artinya apa? Ganjil. Jadi kalau ganjil tambah ganjil jadinya genap. Nanti habis tahajud witir lagi. Yang benar itu tidak ada tuntunannya. Dan Nabi bilang tidak ada 2 kali witir. Kalau mau bikin begitu jadi bukan 2 kali lagi. Berapa? 3 jadinya. Maka pendapat yang benar tidak ada itu. Tarawih witir. Terus mau tahajud lagi, witir dulu baru tarawih baru witir lagi. Itu tidak ada. Yang ada adalah tarawih witir. Malam mau bangun tahajud, tahajud. Tapi tidak ada witirnya setelah itu. Kemudian sebaiknya mengajak keluarga untuk sholat witir. Kalau kita tidak terbangun untuk witir, maka bisa diqodok di pagi hari. Tapi sebagian ulama lebih menyukai kalau jumlahnya genap. Ada namanya qunut nazilah. Dan ini dikerjakan manakala ada bencana seperti peperangan atau manakala ada bencana alam.
Sudah lewat masalah ini, ada yang mengatakan kunut nazilah ini berlaku sampai hari kiamat bila memang ada bencana. Ada juga yang mengatakan tidak ada lagi kunut nazilah karena Nabi sudah dilarang. Dan ada yang mengatakan ada kunut nazilah tapi subuh doang. Pendapat yang benar, wallahu alam, bila memang ada bencana, maka disunahkan kunut witir sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat bila memang ada bencana. Tapi bila bencana hilang, maka tidak ada kunut nazilah. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan hendaknya kunut nazilah ini dikerjakan bila ada ajakan atau seruan dari pemerintah. Wallahu a'lam. Mulai minggu depan kita pindah ke bab baru yaitu salat duha insyaallah. Kai tadi mau bilang apa Kai? Mengoreksi yang istilah perkalian. Kalau 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sebenarnya bukan 2 kali 4, 4 kali 2. Oh iya, Kai mau mengoreksi. Bukan 2 kali 4 tambah 1, tapi 4 kali 2 tambah 1. 4 itu ada 4 lagi, baru 2 kali 4. Ya kan? Kai pernah jadi guru matematika. Oh iya, Kai dulu guru matematika. Saya muridnya, ya kan? Kalau saya bilang enggak begitu, nanti pulang kualat kamu. Kamu dulu tahu matematika, saya pengajar. Ya. Daripada saya dimarahi nanti pas pulang, ya aja sudah. Ya mau, pokoknya 2, 2, 2, 2, 2, 1. Mau itu dibilang 2 kali 4 atau 4 kali 2, yang benar? Ada ikhtilaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.